قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, dan para ulama khilaf di sini berapa kali tiupan sangkakala yang akan ditiupkan oleh malaikat Israfil. Pendapat pertama mengatakan bahwa malaikat Israfil akan meniupkan 3 kali tiupan. Akan meniupkan 3 kali tiupan. Dan pendapat ini katakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, begitu juga Imam Asy-Syaukani, begitu juga Ibn al-Arabi rahimahumullah ta'ala, bahwa ketika tiupan itu terjadi 3 kali kata mereka. Di antara dalilnya kata mereka, atau tiupan-tiupan tersebut ada namanya. Mereka mengatakan tiupan yang pertama yang dinamakan nafkhatul faza', tiupan yang menjadikan manusia menjadi takut, tiupan yang menjadikan manusia menjadi terkagetkan luar biasa. Disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah An-Naml, surah 27 ayat 87. Wa yawma yanfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Wa kullun atawhu dakhirin. Dan ingatlah ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah, terkagetlah segala yang di langit dan juga yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Kemudian tiupan yang kedua kata mereka, ini pendapat pertama, yang bernama nafkhatus sa'iq, tiupan yang menjadikan seluruh makhluk itu mati. Tiupan yang menjadikan seluruh makhluk itu mati. Dan tiupan yang ketiga, nafkhatul ba'thi wan nusyur, tiupan yang menjadikan seluruh makhluk itu dibangkitkan, hidup kembali, dihidupkan kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan 2 tiupan ini disebutkan di dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat ke-68. Wa nufikha fis-sur, dan ketika sangkakala ditiup, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah, maka akan matilah siapa yang ada di langit, begitu juga yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Thumma nufikha fihi ukhra, kemudian akan ditiup sangkakala sekali lagi. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri dan menunggu putusan mereka masing-masing. Nah, ini 2 dalil ini. Yang pertama dalam surah An-Naml, yang kedua dalam surah Az-Zumar, yang dijadikan oleh pendapat pertama Syekhul Islam Imam Asy-Syaukani, Ibn al-Arabi, bahwa tiupan sangkakala itu 3 kali. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tiupan tersebut terjadi 2 kali. Tiupan tersebut terjadi 2 kali. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Imam Hasan al-Basri, Qatadah, Imam Qurtubi, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahumullahu ta'ala jami'an. Mereka mengatakan bahwa nafkhatul faza' wa nafkhatus sa'iq itu 1 tiupan. Kalau tadi yang pertama apa? Nafkhatul faza' sendiri, kemudian nafkhatul sa'iq berbeda. Pendapat yang kedua mengatakan faza' wa sa'iq ini jadi 1 tiupan. Tiupan yang mengagetkan manusia, yang menjadikan mereka mati seluruhnya, makhluk tersebut. Bukan manusia, makhluk seluruhnya, makhluk. Kemudian tiupan yang kedua ketika mereka seluruhnya dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menuju kepada mahsyar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nazi'at, surah 79 ayat ke-6 dan ke-7, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam, dan tiupan itu diiringi dengan tiupan yang kedua. Dan Allah alam bisawab, pendapat ini yang lebih rajih insyaallah. Pendapat ini yang lebih anak kuatkan,
Itu tiupan terjadi 2 kali. Karena ada riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang panjang. Di dalam hadis tersebut diceritakan thumma yanfakhu fihi as-sur, kemudian ditiupkan sangkakala, fala yasma'uhu ahadun illa asgha litan wa rafa'a litan, tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia akan memasang pendengarannya luar biasa, begitu juga menjulurkan lehernya. Serius. Qala wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hawdu ibilihi, dan orang yang pertama mendengar tiupan tersebut adalah orang yang memperbaiki telaga untanya, maka dia pun mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayas'aqun nas, kemudian diikuti dengan seluruhnya mati manusia, begitu juga seluruh makhluk mati. Thumma yursilullah atau qala yanzilullah mataran ka'annahu at-tallu aw dhillu nu'man asy-syak fatambuthu minhu ajsadun nas. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla mengirim atau menurunkan hujan gerimis atau naungan. Ragu tentang masalah ini, hujan gerimis ataupun naungan. Yang ketika hujan tersebut atau naungan tersebut menumbuhkan, membangkitkan jasad-jasad tersebut, jasad-jasad manusia. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Ini syahid bahasan kita. Ditiupkan sangkakala yang kedua, kemudian tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan mereka masing-masing. Ini menunjukkan, kata para ulama, Allah a'lam bishawab, pendapat ini yang lebih wajib. Ala kulli hal, bukan itu yang terpenting, ikhwan. Bukan 3 kali, 2 kali tiupan dan lain sebagainya. Seorang ulama salaf mengatakan bagaimana seseorang tidak menangis dan ternyata tiupan atau sangkakala buk atau sur tersebut sudah ada di mulut Israfil sekarang. Allahu Akbar. Bagaimana seseorang itu tidak menangis air matanya, tidak takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dia mengetahui bahwa sur tersebut atau buk tersebut, sangkakala tersebut sekarang sudah berada di mulut Israfil, malaikat Israfil. Hanya tunggu memerintah Allah, hanya tunggu perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada dirinya untuk meniup dan hancur seluruh di atas muka bumi ini, kawan. Bahkan seluruh jagat raya ini pun akan hancur. Allahu Akbar. Dan jarak antara 2 tiupan tersebut seperti disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari. Abu Hurairah berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina nafkhatain 40." Antara 2 jarak tiupan tersebut adalah 40. Berapa? 40. Ya Abu Hurairah, 40 yauman. Apakah 40 hari ya Abu Hurairah? Abaid. Aku enggan menjawabnya. Apakah 40 tahun ya Abu Hurairah? Aku enggan menjawabnya. Apakah 40 bulan ya Abu Hurairah? Aku enggan menjawabnya. Maksudnya apa? Masalah gaib. Ini hebatnya para sahabat, ya kan. Enggak mau mengarang-arang hanya tentang masalah logikanya semata. Abu Hurairah mengatakan, aku enggan menjawabnya, aku enggak tahu. Allahu Akbar. Ini hebatnya para ulama, ya kan. Ini hebatnya sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian ketika ditiupkan sangkakala tersebut, manusia akan berserakan, bingung. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Abasa, ayat insyaallah taala ma'ruf. Fa idza ja'atis sakhah, dan apabila sangkakala ditiup, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, manusia akan lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, manusia akan lari dari istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, pada hari itu manusia akan tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Yang mereka pikirkan nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Gak sempat memikirkan sanak saudaranya, gak sempat memikirkan ayah ibunya, gak sempat memikirkan istri anaknya, sama sekali tidak sempat. Yang mereka pikirkan nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala
pernah menceritakan pengalaman pribadi beliau ketika terjadinya tragedi terowongan Mina. Bukan yang baru-baru ini, yang dulu 94 kalau nggak salah. Beliau mengatakan ketika pada saat terjadi terowongan Mina tersebut, aku sedang berada di terowongan Mina tersebut. Syekh Ibn Utsaimin menceritakan. Dan aku melihat manusia lari tunggang langgang luar biasa. Ini baru tragedi apa? Terowongan Mina. Lari luar biasa. Nggak pikirkan saudaranya, anaknya, istrinya, ayahnya, ibunya, lari. Bahkan dirinya pun telanjang, tidak memakai pakaian ihram, lari. Ini baru tragedi apa? Terowongan Mina. Bagaimana yaumul qiyamah, yaumul ba'ts. Allahu akbar, subhanallahil azim. Allah tabaraka wa taala berfirman pula dalam surah Al-Fajr ayat ke-21 sampai 24. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, kata Allah. Apabila bumi ini diguncangkan berturut-turut. Bumi ini diguncangkan dengan goncangan yang luar biasa. Berkali-kali diguncangkan oleh Allah tabaraka wa taala. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan pada saat itu Rabbmu akan datang nanti di hari kiamat dan malaikat akan bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan akan didatangkan pula neraka jahanam nanti di hari kiamat. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari ketika manusia akan ingat apa saja yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Wa anna lahu dzikra. Tapi ingatannya enggak bermanfaat sama sekali. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yu'ta bi jahannam wa laha 70,000 zimam." Akan didatangkan neraka jahanam nanti di hari kiamat dan bersama jahanam tersebut ada 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin 70,000 malaki yajurrunaha. Setiap satu tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat Allah tabaraka wa taala. Bayangkan ikhwan, lihat bagaimana luar biasanya jahanam itu. Akan didatangkan nanti neraka jahanam di yaumul qiyamah, yaumul jaza. Di mahsyar nantinya akan didatangkan neraka jahanam. Dan jahanam akan diikat dengan 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Allahu akbar. Coba anda hitung berapa banyak malaikat yang menarik neraka jahanam pada saat itu tuh. Dan jika tidak akan menghancurkan seluruh yang ada di padang mahsyar, kata para ulama tentang masalah ini. Dan ketika manusia melihat bagaimana kengerian neraka jahanam tersebut, maka mereka akan ingat apa saja yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Ya Allah, aku lakukan ini. Ya Allah, aku lakukan ini. Aku lakukan ini. Aku lakukan ini. Wa anna lahu dzikra. Tapi ternyata ingatannya enggak bermanfaat sama sekali. Bahkan mereka berandai-andai. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, ya seandainya aku dahulu mengisi hidupku dengan amal saleh. Seandainya dahulu aku mengisi hidupku dengan iman dan juga beribadah kepada Allah. Ya laitani. Laita dalam bahasa Arab angan-angan yang tidak mungkin terjadi, angan-angan kosong. Seandainya Allahu akbar. Ketika mereka melihat bagaimana kengerian neraka jahanam, mereka akan tergagetkan luar biasa dan mereka ingat satu-satu apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Lihat flashback. Mereka akan ingat apa saja kemaksiatan yang aku lakukan, kedurhakaan yang aku lakukan terus, subhanallah. Wa anna lahu dzikra, tapi ternyata ingatannya sama sekali enggak bermanfaat. Habis, selesai. Karena pada hari itu adalah ada hari penghisapan, tidak ada amal saleh. Dan sekarang al-yaum amalun bila hisab, kata Ali bin Abi Thalib. Sekarang ini hari beramal, enggak ada hisab, enggak ada audit. Wa ghadan hisabun wala amal, dan nanti di akhirat hari penghisapan, hari audit, tidak ada amal, enggak bisa seorang beramal saleh. Mereka hanya bisa berandai-andai dulu, andai aku berbuat ini, andai aku berbuat ini, andai aku berbuat kebaikan, andai aku berbuat amal saleh, andai. Seandainya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Allahu akbar. Seandainya dahulu aku berbuat amal saleh di dunia, mengisi hidupku dengan iman dan amal saleh. Karena ternyata kehidupan kita di dunia ini sebentar, ya, enggak lama.
Ternyata kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, tidak lama sama sekali. Berapa tahun kita hidup di dunia? 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun? Allah mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Dalam surah As-Sajdah ayat kelima. Satu hari di sisi Rabbmu, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan kalian di dunia. Allahu Akbar. Jadi ketika orang diberikan jatah usia 100 tahun di dunia, dia baru hidup dari 10% dari satu harinya akhirat. Betul ya? Satu harinya akhirat, 1000 tahun hitungan kalian di dunia, bayangkan. 100 tahun panjang bagi manusia, luar biasa. Tapi ternyata baru hidup 10% dari satu harinya akhirat. Apakah kemudian waktu yang singkat itu kita mau sia-siakan begitu saja ya? Apakah waktu yang singkat itu kemudian kita isi dengan kedurhakaan, kemaksiatan kepada Rabbul Alamin? Ingatlah ketika penghisaban nanti di hari kiamat akan berat. Dan ingatlah yaumul hasrah tersebut, hari penyesalan, di mana seseorang terbelalak matanya ketika melihat Jahannam pada saat itu. Dan mereka akan ingat apa saja maksiat, kedurhakaan yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka manusia akan terkagetkan luar biasa, terutama orang-orang kafir. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Yasin ayat ke-52. Qalu, mereka akan berkata, manusia akan berkata ketika Allah bangkitkan nanti di yaumul qiyamah, man ba'athana min marqadina, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami? Siapa yang membangunkan kami dari alam kubur kami nih? Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pengasih, dan telah benarlah para rasul. Ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur mereka, orang-orang yang tidak meyakini adanya al-ba'ats, hati-hati, subhanallah. Mereka akan terkagetkan luar biasa ketika Allah Azza wa Jalla bangkitkan mereka di hari kiamat nantinya, yaumul ba'ats. Mereka akan mengatakan, man ba'atsana min marqadina, siapa yang bangkitkan kami dari alam kubur kami nih? Siapa yang bangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Alam kubur maksudnya. Hadza ma wa'ada ar-Rahman, ini yang dijanjikan ar-Rahman ini hari ini nih. Wa sadaqal mursalun, dan telah benar ternyata janji-janji Rasul, janji-janji para Rasul itu, subhanallahil azim. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam surah Al-Mudaththir, surah Al-Mudaththir ayat ke-8 dan juga sampai ke-10. Fa idza nuqira fin naqur, dan apabila sangkakala ditiup, fadzalika yauma idzi yaumun asir, pada hari itu adalah hari yang teramat berat, hari yang ternyata berat, sulit hari itu. Alal kafirina ghairu yasir, terutama bagi orang-orang kafir hari itu tidak mudah bagi mereka. Allahu Akbar. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Qamar ayat ke-8, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir, orang-orang kafir berkata ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat, hadza yaumun asir, ini hari yang berat ini hari yang sulit ini. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla telah peringatkan tadi dalam surah Al-Insan ayat 27 ya, bahwa akhirat itu apa? Yauman thaqila, hari yang berat. Bukan hari yang ringan, hari yang berat, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang kafir ketika dibangkitkan nanti di hari kiamat baru tersadarkan, hadza yaumun asir, ini hari yang berat ini, subhanallah. Ini hari yang berat, ini hari yang sulit luar biasa. Bagaimana tidak berat ya ikhwan? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa matahari hanya 1 mil di atas kepala manusia. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza kana yaumul qiyamah udniyat asy-syamsu minal ibad hatta takun qadra mil aw ithnatain. Apabila hari kiamat terjadi,
maka matahari akan didekatkan kepada para hamba hanya 1 mil di atas kepala manusia atau 2. Fatakununa fil 'araq biqadri a'malihim, maka mereka akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan amal yang mereka kerjakan di atas muka bumi ini. Faminhum man ya'khudhu ila aqibayhi, dari mereka ada yang tenggelam semata kakinya. Wa minhum man ya'khudhuhu ila rukbatayhi, dari mereka ada yang tenggelam selututnya. Wa minhum man ya'khudhu ila hiqwayhi, dari mereka ada yang tenggelam sampai sepinggangnya. Wa minhum man yuljamahu iljama, dan dari mereka ada yang tenggelam seluruhnya dengan keringat mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan fi famihi, sampai ke mulutnya tenggelam. Bayangkan, tergantung apa amal yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Allahu akbar. Hanya 1 mil. Perawi hadis ini mengatakan apa? Atau seorang Sulaim bin Amir berkata, "Fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil amasafatil ard amil mil alladhi tuktahalu bihi al-'ain." Demi Allah, kata Sulaim bin Amir, demi Allah aku enggak tahu 1 milnya itu apakah mil jarak, 1 mil jarak, atau milnya celak. Antum tahu celak? Sifat mata? Alat untuk mengambil kemudian menaruh ke mata, itu namanya mil dalam bahasa Arab. Sulaim bin Amir mengatakan, wallahi saya enggak tahu 1 mil yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apakah mil jarak atau milnya apa? Celak. Dan dua-duanya dekat jelas. Dan dua-duanya dekat jelas, subhanallah. Sekarang saja matahari berjuta-juta kilometer dari bumi, panas yang sedang siang menyengat luar biasa, nggak mungkin kita kuat berlama-lama berjam-jam untuk di tengah sengatan sinar matahari tersebut pingsan. Tapi Allah Azza wa Jalla jadikan manusia nanti di hari kiamat berbeda dengan manusia yang sekarang. Allah takdirkan mereka tidak meleleh. Allah takdirkan mereka tidak hancur ketika matahari hanya 1 mil di atas kepala mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis ini. Jarak 1 mil tersebut, baik 1 mil yang biasa atau milnya celak, semuanya itu dekat, kata beliau. Apalagi sedemikian rupa panasnya matahari di dunia, padahal jarak antara kita dengannya sangatlah jauh. Maka bagaimana jika matahari tersebut berada 1 mil di atas kepala manusia? Dan Allah Azza wa Jalla takdirkan mereka tidak meleleh, mereka tidak hancur, berbeda dengan sekarang. Allah Azza wa Jalla takdirkan mereka ingin mendapatkan azab tersendiri bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang fajir, fasik, munafik pada saat itu. Mereka akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Bayangkan, subhanallah. Dan keadaan di hari kiamat ketika Allah Azza wa Jalla bangkitkan sangatlah luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasi yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan, akan dikumpulkan manusia nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun pada tubuhnya, dan dalam keadaan tidak dikhitan, belum disunat. Riwayat lain mengatakan buhman, la syai'a lahu, enggak bawa apa-apa atau enggak punya apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah manusia mereka pada hari kiamat itu tidak saling melihat Rasulullah? Karena apa? Enggak pakai pakaian. Di dunia saja kalau satu orang enggak pakai pakaian pasti akan menjadi pusat perhatian, betul ya? Ini seluruh manusia dalam keadaan yang sama. Apakah mereka enggak saling melihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaan yang sama mungkin di benak kita, betul ya? Ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, al-amru ashaddun yawma idzin dzak. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, perkaranya hari itu sangatlah menyibukkan. Tidak sempat manusia mikirkan tentang aurat orang lain. Yang mereka pikirkan bagaimana selamat dari azab Allah pada hari ini. Yang mereka pikirkan bagaimana mencekamnya hari itu. Allahu Akbar. Dan ini ilmu yaqin, ikhwan. Keyakinan yang tumbuh ketika kita berilmu tentang ilmu tersebut.
Kita belum merasakannya. Kita pun belum melihat tentang yaumul qiyamah, yaumul ba'ats tersebut. Tapi Allah dan Rasulnya menyebutkan secara detail tentang yaumul hasrah tersebut dari ilmu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kita wajib mempelajarinya. Dan ketika kita mempelajarinya, maka akan timbul keyakinan dalam diri kita. Oh, ternyata hari kiamat itu ternyata berat. Hari akhirat itu ternyata luar biasa beratnya, subhanallah. Tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Allahu Akbar.